Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah, perindu-perindu kemuliaan, calon-calon orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada saat ini kita berjumpa lagi dalam program Untian Hikmah, penyejuk hati, pelipur lara untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka sebab doa yang belum kunjung dikabul. Jangan berburuk sangka sebab doa yang belum kunjung dikabul. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hambanya yang berdoa niscaya akan dikabul. Jika sampai detik ini doamu belum terkabul, janganlah engkau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kapan saat yang tepat untuk memberimu. Dan jika doamu di dunia ini belum terkabul, yakin pasti Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan yang lebih besar kelak di akhirat untukmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa harus menjadi kebutuhan kita. Dalam arti kebutuhan kita terpenuhi semuanya dengan panjatan-panjatan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjata bagi ahli iman. Maka bagi ahli iman tentu akan ada kerinduan di dalam urusan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam doanya dikabul ataukah tidak, yakinilah Allah Subhanahu wa taala akan mengkabul doa kita dan akan mendengar permintaan kita. Akan tetapi urusan dikabul dan tidak dikabul itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memiliki sifat, Allah tidak bakal ingkar janji. Siapapun yang meminta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyaklah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun, Allah sangat senang jika hamba-hambanya senantiasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Karena pengaduan seorang hamba kepada Allah itu menunjukkan dirinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyambut dengan rahmatnya, menyambut dengan kasih sayangnya, dan menyambut dengan pengkabulan doa. Bahkan mustahil Allah tidak mengkabulkan doa hamba-hambanya. Karena Allah sifatnya adalah dermawan. Allah sifatnya adalah pemurah. Kalau memang ternyata ada hal yang kita minta dengan tempo yang singkat, kok tak kunjung diberi oleh Allah, tentu Allah bisa jadi mengkabulkan dalam bentuk yang lain. Maka jangan pernah jelek prasangka kepada Allah, buruk prasangka kepada Allah dalam urusan doa tak kunjung dikabul. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Jangankan panjatan doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak dikabul. Wong yang enggak kita minta saja oleh Allah dikasih. Yang tidak kita minta oleh Allah dikasih. Berapa banyak nikmat yang tidak kita minta Allah memberi. Nikmat kesehatan, mungkin jarang orang minta kesehatan, lebih banyak minta duit. Apalagi kalau sudah punya permasalahan itu, kalau sudah punya problem-problem yang banyak itu kadang minta sehat itu sudah lupa. Yang ada pengen masalahnya diselesaikan, pengen masalahnya diselesaikan. Allah memang belum memberikan solusi kepada masalahnya, tapi Allah mengkabulkan dalam bentuk yang lain. Dia sehat, yang lain pada pilek, dia alhamdulillah tidak pilek, yang lainnya pada sakit perut, dia nggak sakit, yang lainnya pada demam, dia ternyata nggak demam. Maka hal ini adalah satu kehebatan dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala
Karena saking dermawannya memberi sesuatu yang tidak kita minta. Loh, kalau yang tidak kita minta aja dikasih oleh Allah, apalagi yang kita minta. Apalagi yang kita adukan kepada Allah. Apalagi yang kita mohonkan kepada Allah, pasti dikasih. Hanya saja Allah lebih tahu kapan aku akan memberi, kapan aku akan mengasihi. Karena bisa jadi Allah menunda-nunda pengkabulan doa kita itu karena Allah rindu dengan suara kita yang menyebut kalimat Allah, 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 ya Allah, ya Rob, ya Rob. Karena suara ini dirindukan oleh Allah sehingga oleh Allah tidak segera dikabul. Kenapa? Suaranya enak ini. Suaranya merdu ini hambaku. Karena dia di saat mengadu kepadaku, makanannya adalah halal. Dia di saat mengangkat tangan, dia tulus karena rindu kepadaku. Maka biarkan tidak akan aku kabulkan. Biarkan dia selalu mengadu kepadaku. Masya Allah, ini hamba yang dipilih oleh Allah. Hamba yang dipilih oleh Allah. Bahkan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang jika doanya tidak segera dikabul. Nah, ini bedanya kekasih Allah dengan yang bukan ini. Kekasih Allah itu intinya doa itu kebutuhan. Doa itu kebutuhan beliau. Mau punya hajat, nggak punya hajat, pokoknya beliau berdoa kepada Allah. Kan itu kebutuhan. Bagaimana kok dikatakan doa itu kebutuhan? Loh, doa itu ada pahalanya kok. Doa itu ada pahalanya, mengundang pahala Allah. Makanya nggak butuh dan tidak butuh, lagi ada hajat, nggak ada hajat, para kekasih Allah tetap mengadahkan tangan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena doa itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Maka kalau ibadah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para kekasih Allah itu jika doanya tak kunjung-kunjung dikabul, senang sekali. Bukan berarti senang karena ketertundaan itu, enggak. Senangnya adalah doanya tidak segera dikabul, beliau butuh sabar. Butuh menata hati. Loh, butuh sabar ini kan pahala. Menata hati ini pahala. Nah, maka dari sini yang tadinya mau dapat pahala doa saja akhirnya dapat pahala 3. Apa? Doa sudah dapat pahala, sabar beliau dapat pahala, kemudian menjaga hati untuk tidak jelek prasangka, ini juga pahala. Masya Allah ini. Nah, inilah para kekasih Allah. Beda dengan kita. Kita ini kalau doa nggak dikabul, doa nggak dikabul, sudah sholat duha nggak dikabul-kabul, bangun malam hampir setiap malam nggak dikabul-kabul. Nah, ini nggak benar, sudah nggak dikabul, kitanya nggak sabar, akhirnya dosa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinilah Allah akan memberi pada waktunya. Allah akan memberi dengan yang terbaik. Allah akan memberi dengan yang terpilih dan teristimewa. Maka di saat kau mengadu kepada Allah, maka jadikan solusinya baiknya menurut Allah, jangan baiknya menurut kita. Mungkin ada orang mengadu punya hutang 1 miliar, ya Allah, hutang 1 miliar, ya Allah, hutang 1 miliar. Bagaimana cara menyelesaikan ini, ya Allah, bagaimana? Bagaimananya? Serahkan kepada Allah. Kalau kita hanya fokus urusan utang 1 miliar, di saat dikabulkan oleh Allah duit 1 miliar, nggak ada sisa dong. Tapi kalau menurut Allah adalah penyelesaiannya terserah, dikembalikan kepada Allah, mungkin Allah ngasih lebih. Maka biasakan baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sering angkat tangan, Allah nanti akan turun tangan. Kalau kita sudah sering angkat tangan di malam hari, ngadu kepada Allah, angkat tangan, menunjukkan diri kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan segala permasalahan kita. Nah, ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya ahli iman. Kita punya senjata, doa. Maka biasakan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita mengadu kepada Allah, serahkan kepada Allah. Mau dikabul besok, alhamdulillah. Dikabul lusa, alhamdulillah. Dikabul tahun depan, alhamdulillah. Yang jelas, sabarnya kita menunggu pengkabulan doa, pahala. Baik prasangka kepada Allah di dalam pengkabulan doa, pahala. Begitu juga dispontanitaskan pun di dalam pengkabulan doa, alhamdulillah. Maha mampu bagi Allah untuk segera menyelesaikan. Loh, enggak kita minta aja dikasih Allah, apalagi kita minta. Maka Imam Abdullah Al-Haddad di dalam syairnya beliau menyebutkan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wabtihali. Sungguh telah mencukupkan kepadaku ilmu Allah. Allah memiliki pengetahuan
di atas rata-rata dari makhluknya, lebih pengetahuan Allah. Segala-galanya. Pengetahuan Allah tidak terbatas, beda dengan manusia. Ya tentu beda, makhluk dengan khalik beda. Maka pengetahuan Allah sangat-sangat dahsyat. Mencukupkan kepadaku pengetahuan Allah. Allah ngerti kebutuhanku. Allah ngerti apa yang aku bingungkan. Allah ngerti yang saat ini menimpa aku. Tetapi aku mengadu kepada Allah, minta kepada Allah bukan karena tidak menganggap Allah nggak tahu, tidak. Akan tapi faddu'ai wa batihali syahidun li biftikori. Aku ngadu kepada Allah, mengangkat tangan di malam hari. Setiap selesai sholat, aku mengadahkan tangan kepada Allah, menunjukkan diriku ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba jika menyadari dirinya adalah butuh kepada Allah, ini pangkat yang paling tinggi bagi seorang hamba. Maka doa ini ada ikatan dengan penghambaan kita. Ada ikatan erat dengan penghambaan kita. Maka tidak dikatakan hamba kalau nggak pernah mengangkat tangan, minta kepada Allah. Atau mengangkat tangan tapi merasa dirinya adalah seorang hamba yang tidak butuh kepada Allah, maka ini pun tidak dikatakan hamba. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita pasti dikabul oleh Allah. Pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bentuk pengkabulan sesuai kehendak Allah. Kapan waktunya, tempatnya seperti apa, modelnya kayak apa, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang lebih mengerti, Allah yang lebih tahu. Pengetahuan Allah sempurna di atas manusia, di atas rata-rata dari hambanya. Maka yakinlah bahwasanya doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, kalau doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biasakan di dalam berdoa kita minta maaf dulu, minta pengampunan dulu kepada Allah. Wong namanya kita itu hamba, ngadu kepada Allah, ya harus minta maaf dulu dong, istighfar dulu, mohon maaf dulu kepada Allah. Setelah istighfar baru mengangkat tangan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya punya senjata doa. Maka ambil senjata ini untuk menjaga kehidupan kita di dunia, agar supaya kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.